Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, hallelujah. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Amen. Yaralana she. Haleluya. Kudus-kuduslah Tuhan, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami rindu berjumpa dengan Engkau, kami rindu memandang kemuliaan-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapa Surgawi, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh masuk hadirat-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena darah Yesus Kristus. Kami boleh memiliki keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami boleh berjumpa dengan Engkau, kami boleh mengalami Engkau, kami boleh menjamah jubah-Mu, kami menjamah diri-Mu, kasih-Mu, kuasa, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan, supaya setelah ibadah ini Tuhan, setelah komsel ini sungguh-sungguh Tuhan, ada sesuatu yang baru yang menjamah kami, yang membangkitkan kami, karena kami percaya bahwa ketika ada Roh Allah, Roh itu memerdekakan kami, Roh itu membuat kami merdeka, dan kami memerdekakan banyak orang lain. Bahkan lebih dari itu, kebenaran itu memerdekakan kami betul-betul mengalami kemerdekaan, supaya kami dapat memerdekakan banyak orang, kota kami, bangsa kami, negara kami, Bapa Surgawi. Karena kami sudah bersama-sama dengan Engkau, apa yang menjadi kerinduan Engkau menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi tujuan Engkau menjadi tujuan kami, apa yang menjadi pekerjaan-Mu itu menjadi pekerjaan kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang hadir Tuhan. Lawatlah semuanya kami, bahkan orang-orang seisi rumah kami dilawat, dijamah oleh Engkau Tuhan. Bahkan kami doa malam hari ini Bapa Surgawi, supaya orang-orang yang sakit di rumah sakit karena virus corona atau isoman di rumah, kami doa Bapa Surgawi, curahkan Roh-Mu Bapa Surgawi, lawatlah mereka, izinkan mereka mengalami mukjizat yang tidak lazim, karena Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Terima kasih, urapi semuanya kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Amin. Halo, selamat malam saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Saya percaya bahwa semuanya kita diberkati oleh Tuhan dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan ya. Saya percaya bahwa masa pandemi ini saudara sekalian, penting kita memahami bahwa ini diizinkan sama Tuhan itu bukan untuk menghancurkan kita. Saya diingatkan sama Tuhan, ini masa-masa di mana dasar keyakinan yang salah akan tergoncangkan ketika pandemi ini terjadi, karena hanya dasar yang kokoh lah yang tidak tergoncangkan. Ya, dunia akan mengalami ketergoncangan karena mereka membangun dasar-dasar keyakinan yang salah.
Demikian juga seluruh sekalian, mungkin juga ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mengalami kegoncangan dalam masa pandemi ini karena dasar keyakinan mereka yang tidak benar, yang tidak tepat, nggak akurat. Nah, hal yang sama juga hari ini saya sampaikan tentang peperangan rohani. Nah, kalau dasar keyakinan kita tentang peperangan rohani nggak akurat, nggak tepat, maka apa yang terjadi? Kita bisa dikalahkan sama si jahat. Walaupun sebetulnya secara hukum 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati di kayu salib bahwa dia sudah memenangkan semua peperangan itu. Dan ketika saya tinggal dalam Kristus, maka ke peperangan apapun yang terjadi dan sedahsyat apapun peperangan terjadi, saya tetap ditakdirkan berkemenangan. Tapi realitanya ada banyak anak-anak Tuhan dalam peperangan tidak berkemenangan karena dasar keyakinan yang mereka bangun dalam hal peperangan salah sekalian, nggak akurat, nggak tepat. Nah, hari ini kita mau belajar kebenaran ini tentang peperangan rohani. Nah, tujuannya adalah supaya kita merebut kota dan bangsa kita sekalian. Karena itu sudah selesai 2000 tahun yang lalu di kayu salib, dia sudah selesai. Nah, sekarang kita melanjut pergerakan itu. Jadi kalau Yesus memenangkan banyak orang, ya karena kita dalam Kristus bisa memenangkan banyak orang. Yesus memenangkan kota demi kota, maka saya percaya juga dalam Kristus kita memenangkan kota dan bangsa. Itu wajar menurut saya. Nah, kalau itu tidak terjadi berarti ada dasar keyakinan yang tidak akurat, tidak tepat, yang dirombak kembali. Supaya apa yang Tuhan janjikan itu bukan hanya secara hukum terjadi, tetapi secara de facto juga boleh terjadi. Secara realitanya boleh terjadi. Nah, satu kebenaran tentang peperangan rohani yang sejak mula ada dari satu firman Tuhan, dari firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat 15, saya ingin bacakan ya. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, karena Hawa memulai jatuh dalam dosa, maka Tuhan berfirman di dalam Kejadian 3 ayat 15 ya. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Tuhan mengatakan bahwa akan terjadi permusuhan antara perempuan itu dan ular. Ya. Terus kemudian keturunan daripada keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepala daripada ular itu. Nah, keturunan perempuan itu dari Adam dan Hawa bla 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 sampai Daud bla sampai ke seterusnya, ketika Yesus lahir, maka keturunan daripada Adam dan Hawa itu lahirlah Yesus. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib dan dia dibangkitkan naik ke sorga, dia katakan, it is finished, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Yang sudah selesai adalah kepala ular itu, kepala si jahat itu yang menipu, ya, yang membohongi, yang membuat orang menuju maut, yang membuat orang dikuasai oleh dosa, yang membuat kota dikuasai oleh dosa, yang membuat kota dikuasai oleh si jahat, itu dihancurkan kepala ular itu, sehingga setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus berhak dengan kemenangan itu. Karena kepala ular itu udah hancur sekali. Nah, tetapi nggak cukup sampai situ, dikatakan selanjutnya dikatakan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan ular itu akan meremukkan keturunan daripada perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Iblis tidak bisa mengganggu, iblis tidak bisa mematikan kita, dia hanya diizinkan untuk mengganggu tumit kita, kaki kita selesai. Tapi kepala ular itu sudah hancur semuanya, ya tinggal ekornya. Nah, ekornya mengganggu tumit banyak anak Tuhan. Nah, ketika tumit anak Tuhan itu diganggu, tumit umat Tuhan diganggu, maka langkah mereka jadi nggak jelas, tujuan mereka nggak jelas, hidup mereka nggak jelas. Artinya nggak jelas gini, yang ditakdirkan menang, mereka kalah. Yang tidak ditakdirkan jadi kepala, jadi ekor. Yang ditakdirkan berkemenangan, jadi mereka tidak mengalami. Sehingga menimbul pertanyaan, Tuhan, engkau mengasihi aku atau enggak? Ada banyak pertanyaan tentang Tuhan, ada kekhawatiran, kebimbangan, keraguan-raguan. Kenapa itu terjadi? Karena iblis sedang menipu. Ya, dia sedang menipu kita dengan apa? Dengan dia ganggu tumit kita sekali. Tapi kesimpulan dari ayat ini bahwa Yesus ya sudah ditakdirkan ke depan bahwa dia memenangkan setiap peperangan yang dilakukan oleh si jahat, dan ketika kita tinggal di dalamnya, kita akan berkemenangan. Nah, oleh karena itu poin kedua yang kita pahami adalah pemahaman tentang jati diri kita oke.
Sebab kalau kita tidak tahu jati diri kita akan kalah. Menang kalah, saudara sekalian. Ya, tetapi kita harus memahami jati diri kita. Nah, apa janji Tuhan tentang jati diri kita? Ya, mari kita lihat firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-16, ya, Matius 16. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Matius 16, ya. Matius 16, ya, ayat yang ke-15, ya, sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Matius 16, ayat 15, 16, 17, 18, 19, ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak bisa menguasainya. Ya, ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Ya, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas sorga. Ya. Demikian firman Tuhan. Satu ketika Yesus tanya kepada murid-muridnya, ya, menurut orang banyak saya ini siapa? Itu ayat 13, 14, 15 ya. Yesus tanya kepada muridnya, menurut kalian saya ini menurut orang banyak saya ini siapa? Terus murid-muridnya bilang gini, ada yang bilang engkau adalah Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang juga salah seorang nabi. Ketika pemahaman orang banyak tentang Yesus adalah hanya sebatas manusia, maka mereka tidak bisa menang atas si jahat, nggak bisa menang atas dosa, nggak bisa menang atas maut, nggak bisa menang dalam peperangan dalam bentuk apapun. Karena bagi mereka, Yesus adalah manusia. Titik sampai situ. Nah, Yesus tanya kepada Petrus, Petrus, menurut kamu saya ini siapa? Petrus bilang, engkau adalah Mesias. Artinya, kalau dia Mesias, dia juru selamat. Juru selamat, dia bukan hanya manusia. Karena dikatakan, engkau adalah Mesias. M-nya huruf besar. Mesias, juru selamat. Menyelamatkan roh, jiwa, dan tubuh. Koma, bukan hanya juru selamat. Engkau adalah Mesias, koma, anak Allah. Berarti Yesus adalah Allah. Dia adalah anak Allah. Karena dia anak Allah, dia menjadi contoh bagi Petrus bahwa satu ketika kelak, ketika anak Allah itu berkemenangan, maka ketika Petrus dibawa kepada kedewasaan, dia menjadi seperti anak Allah itu, maka kalau anak Allah berkemenangan, Petrus juga pasti berkemenangan. Hal yang sama juga ketika Yesus adalah anak Allah, dikatakan bukan anak biasa, anak Allah. Nah, ketika kita juga memahami pewahyuan yang sama tentang anak Allah, maka kita juga anak Allah bersama Yesus, terus sekalian. Sehingga Yesus berkemenangan, kita juga berkemenangan. Yesus luar biasa, kita juga luar biasa. Yesus keren, kita juga keren, terus sekalian. Karena kita anaknya, terus sekalian. Dilahirkan oleh darah daripada darah Yesus sendiri, terus sekalian. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Bukannya anak Allah yang hidup, berarti ada kehidupan. Makanya tadi Mas Lukas bilang bahwa Yesus datang memberikan hidup. Hidup bukan soal bisa makan dan minum, tapi hidup yang sama seperti Kristus. Kalau Kristus berkemenangan, kita berkemenangan. Kalau Yesus dalam peperangan berkemenangan, kita berkemenangan. Karakter kita, gaya hidup kita, tujuan hidup kita, ya sama-sama seperti Kristus, sekalian. Wow, ini keren. Keren banget menurut saya. Ini keren sekali. Harus kita pahami. Nah, sehingga Yesus bilang gini, kalau menurut kamu Petrus, saya ini siapa? Petrus bilang gini, engkau adalah Mesias, anak Allah hidup. Yang kerennya dia bilang gini, dia bilang, bukan, Petrus tahu nggak, kamu tuh mengungkapkan bahwa Yesus adalah anak Allah hidup, bukan karena rekayasa pikiran kamu, bukan karena kamu baca Alkitab, baca kitab Taurat, bukan. Tetapi Bapakku mewahyukan kepada engkau bahwa aku adalah Mesias, gitu loh. Sehingga apa yang terjadi? Kalau Yesus yang mengatakan itu, saudara sekalian, mungkin kayaknya Yesus punya kepentingan pribadi ya. Tapi ini enggak, Bapa yang memberikan itu kepada Petrus. Sehingga Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah hidup. Sehingga Petrus berubah. Dikatakan kalau di atas dikatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Tetapi di bawah dikatakan ayat 18, Simon bin Yunus, Petrus berubah dari Simon bin Yunus kepada Petrus, batu karang yang teguh. Sehingga dikatakan, Petrus, di atas batu karang ini, aku akan membangun jemaatku. Karena Petrus identitasnya berubah dari Simon kepada
kepada Petrus, Simon bin Yunus kepada Petrus. Itu sama dengan Yakub jadi Israel, Abraham jadi Abraham. Karena yang tadinya jasmani, sekarang rohani. Yang dulunya penuh kekalahan, sekarang penuh kemenangan. Sehingga apa yang dikatakan? Di atas pengakuanmu, Yesus adalah Mesias, anak Allah hidup, aku akan memungut jemaatku. Dan dia katakan, alam maut tidak bisa menguasainya. Artinya, dalam peperangan rohani, ada alam maut, itu tidak bisa menguasai. Makanya, Mas Lukas waktu ada di ruangan itu mencekam mautnya seluruh sekalian. Tetapi Alkitab katakan engkau sudah dikatakan di Roma 8, kamu dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut gitu. Itu benar seluruh sekalian. Sehingga dia katakan engkau adalah Petrus di atas perkara ini, aku akan memberikan jemaatku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Nggak bisa menguasainya. Barulah di bawah dikatakan, ya, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga, otoritas dan kuasa untuk mengikat dan melepaskan, dikatakan. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi, terlepas di sorga. Kita diberikan otoritas, kita diberikan kuasa, kita diberikan kekuatan. Iya, untuk boleh apa? Melanjutkan pergerakan Yesus yang selama ini menipu banyak orang, termasuk mencobai dia. Jadi Yesus kan dicobai di dalam 4 di padang gurun dicobai 3 kali terus dicobai. Jadi kalau Yesus menang, kita juga mengalami hal yang sama, berkemenangan. Loh kenapa? Because Christ in me, He is powerful and wonderful. Dia tinggal di sini dan dialah menjadi titik awal, titik berpijak kita sebagai jaminan bahwa kita berkemenangan dalam segala hal. Jadi seluruh sekali penting sekali kita untuk kita masuk kepada peperangan yang sejati, perlu kita pahami ya, apa yang perlu kita pahami? Kita perlu pahami seluruh sekalian, peperangan ada di sisi yang lain, kita harus tahu jati diri kita siapa. Kalau enggak kita ditipu sama si jahat, dimain-mainin sama si jahat seluruh sekalian. Contohlah misalnya, orang bisa khawatir dalam keuangan, ekonomi. Karena kenapa? Dia tidak punya jati diri bahwa Allah adalah Jehovah Jireh. Tapi kalau dia misalnya tidak yakin bahwa Allah Jehovah Jireh, dalam hal keuangan, ekonomi diganggu sekali, dibayang-bayang sama si jahat. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena dasar keyakinannya nggak oke. Nah, makanya tadi saya katakan, sebelum kita masuk peperangan, dasar keyakinannya oke dulu. Sehingga Petrus dari Simon bin Yunus, dia berubah. Identitas dirinya adalah Petrus, batu karang yang teguh. Sehingga ketika dia mengalami kegagalan-kegagalan, dia tidak hancur. Loh kenapa? Karena dasar keyakinannya kuat dan iblis terus menggocok ke dasar keyakinan, menggocok dasar keyakinan. Dia nggak mampu. Seperti Yesus. Yesus bilang begini, kalau engkau anak Allah, tolong dong ubah ini batu jadi roti. Nah, Yesus kan jadi anak Allah kan bukan karena gini, gara-gara batu jadi roti, maka Yesus anak Allah. Kan nggak begitu, betul nggak? Apakah roti jadi batu jadi roti? Emang Yesus pikirin? Nggak pikirin. Pokoknya berubah nggak berubah, emang gue pikirin tetap aja anak Allah, betul nggak? Tapi kalau misalnya kejadiannya, Yesus nggak punya dasar yang kuat, waduh, saya harus mengubah roti, saya harus mengubah batu jadi roti. Supaya saya disebut anak Allah. Ditipu kan dia kan? Diintimidasi, ditipu. Tapi Yesus tahu jati dirinya. Sehingga dikatakan, tahu nggak, manusia hidup bukan roti saja. Iya, artinya bahwa dia mulai katakan bahwa roti batu berubah jadi roti apa jadi batu, itu nggak jadi masalah. Berubah atau nggak berubah, tetap posisinya anak Allah. Betul nggak, saudara? Karena dia punya keyakinan. Ini Petrus ini penting. Ini dasar keyakinannya penting, saudara. Sehingga kalau kita berdasar keyakinan ini, ya, maka kita lanjutkan yang kedua. Apa akibat daripada keyakinan itu? Pertama, maut tidak bisa menguasai kita. Betul nggak? Maut tidak bisa menguasai kita. Maut kan ada kerajaan maut. Yang pegang kerajaan maut siapa? Iblis. Betul nggak? Ketika iblis memegang kerajaan maut, kita katakan kerajaan maut tidak bisa menguasai kita. Itu yang dikatakan oleh Paulus sekali. Hai maut di semangatmu, dia bilang. Hai maut di mana semangatmu. Tapi syukur kepada Allah dalam Kristus Yesus sudah melakukan itu kepada kita sehingga kita menang atas maut, keluar dari maut. Itu jaminan yang pertama.
Makanya penting sekali kita pahami dasar yang kuat sekali dari Matius pasal yang 16 tadi. 16, 15, 16, 17, 18, 19. Supaya dengan dasar keyakinan itulah, saya mulai katakan, yes, maut tidak bisa menguasai saya. Bukannya maut, suku sekalian. Di balik maut itu ada dosa. Iblis kan ada kerajaan dosa, kerajaan maut, suku sekalian. Ya, coba kita lihat dari Roma 6. Ya, tadi yang pertama maut, ya, kita menang atas maut. Yang kedua, kita lihat Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18 ya, saya bacakan buat saudara sekalian ya. Roma 6 ayat 18 ya. Demikian firman Tuhan. Kamu ya, pernyataan Paulus kepada jemaat Roma. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, Paulus katakan kepada jemaat yang ke Roma, jemaat Roma, kamu itu sudah menang atas dosa. Jadi kuasa dosa, kerajaan dosa tidak bisa menguasai. Ya, satu lagi untuk meneguhkan ini ya, saya buka dari Roma 8 ayat yang kedua. Saya baca Roma 8 ayat yang kedua. Ya, Roma 8 yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu jelas teman sekalian. Jadi berarti kalau bicara peperangan, berarti saya sudah ditakdirkan oleh Kristus, karena saya tinggal dalam dia, menang atas dosa. Yang kedua, menang atas maut. Yang ketiga, terus sekalian, menang atas si jahat. Menang atas iblis. Paham ya? Ini harus menguasai kita, sekalian. Nggak bisa nggak. Ya, sebab kalau tidak menguasai kita, nanti kita tidak memiliki kapasitas untuk berperang. Ini bicara kapasitas atau kedewasaan, ya, kedewasaan. Saudara perhatikan tadi dikatakan dalam Matius pasal 16 ayat 19 dikatakan bahwa gini, dan aku akan memberikan kunci kerajaan sorga kepada kamu. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Kunci itu tidak sembarangan dikasih. Misalnya saya di rumah, ya, ke anak-anak masih kecil, ada TK, SD, SMP, dan saya tidak mungkin kasih kunci duplikat kepada anak saya. Karena kalau dikasih, takut nanti hilang. Dan mereka tidak mengerti menggunakan kunci itu, saudara sekalian. Sehingga kalau hilang diambil orang, rumah pasti akan dibobol orang. Tetapi ketika mereka sudah mulai kuliah, sudah mulai dewasa, saya kasih kunci satu persatu. Loh kenapa? Karena mereka mengerti menggunakan kunci itu. Hal yang sama juga, doa peperangan rohani terjadi. Tetapi untuk kita berkemenangan, bukan hanya memahami kebenaran firman Tuhan, tapi di sisi yang lain, kita juga harus memiliki kapasitas yang oke. Saya tidak katakan bahwa kita harus menjadi pendeta, atau penatua, atau punya gelar rohani. Enggak. Yang penting kita semakin memahami kebenaran. Makanya dalam dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32 dikatakan, kalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah murid-murid-Ku, dikatakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini penting. Nah, kalau nggak ditipu kan? Ditipu. Contoh lah misalnya gini, kita ngelawan iblis. Dalam nama Yesus, iblis pergi. Dia nggak pergi. Kita usul lagi, pergi. Nggak pergi, malah ngeganggu. Terus kita bilang, aduh ya ampun, Tuhan, iblis lebih berkuasa. Padahal nggak berkuasa. Kita nggak tahu kebenaran, betul nggak? Contoh ya, kalau misalnya kita ngusir anjing, ya, kita bilang, hus, dia nggak pergi. Terus kita bilang, bandel-bandel anjing. Masa kita yang kabur? Mungkin nadanya tinggi lagi. Hus, betul nggak? Ya, nggak mau kabur. Betul nggak? Ya. Jadi nggak bisa. Kita bilang, ada anjing, kita bilang, hus, nggak mungkin begitu. Ada anjing gitu, hus, nggak pergi. Tapi ada anjing bilang, hus, nggak pergi. Berarti harus ada nada yang tinggi, betul nggak? Ngusir iblis juga begitu. Iya, bisa bilang gini, iblis pergi. Dia tahu pergi. Tapi ada yang bandel. Nggak bisa bilang, iblis kau pergi. Kita harus pakai kapasitas untuk hal itu. Paham ya? Bukan berarti bahwa kita tidak ada kuasa. Ini artinya lebih kepada strategi untuk memerangi dia. Gitu loh. Ya, jangan sampai kita pikir hus dibilangnya ke temannya, dia temenan gitu ya, berteman dengan dia. Tapi kalau bilang awas kamu ya, berarti kan kita udah marah dengan iblis ya. Tapi kalau bilang hus, mungkin dia pikir dia main-main tuh kali, kayak nggak marah tuh, kayaknya biasa aja nadanya. Tapi hus, kalau kita bilang begitu,
Dia kata, berarti dia udah marah dengan saya, terus pergi. Kan kira-kira gitu ya. Artinya itu bicara soal kapasitas dan pemahaman kita, sehingga akhirnya kita mempertegas, ini harus kau pergi, nggak bisa enggak. Begitu loh. Paham ya? Jadi seru sekalian, jadi selain kita tahu identitas diri kita itu menyebabkan kita yakin bahwa kita berkemenangan atas dosa, berkemenangan atas maut, kita juga berkemenangan atas si jahat. Sehingga akibat yang paling terakhir, mari kita lihat atas si jahat yang mana? Mari kita lihat dari atas si jahat dari mana? Kita lihat Wahyu pasal yang ke-12, ya. Wahyu 12 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, ya. Saya bacakan. Wahyu 12 ayat 10 dan 11, ya. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Iblis sudah kalah, tapi dia ekornya masih ada. Mendakwa, menipu, membohongi, dan sebagainya. Nakut-nakutin gitu ya. Gitu. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia, iblis, oleh darah anak domba, ya, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, artinya gini, iblis dikalahkan, ya, karena darah Yesus. Saya punya darah Yesus. Tapi di sisi yang lain juga dengan perkataan kesaksian, artinya bahwa kalau ngusir iblis itu jangan pelan-pelan gitu, tegas gitu loh, sehingga sampai dia kabur. Di sisi yang lain, saya tunduk kepada Allah, lawan iblis, ya, karena maka dikatakan mereka tidak menyayangi nyawa mereka. Kita harus persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan, kita memiliki Tuhan, kita di pihak Tuhan. Alkitab katakan bahwa tunduklah kepada Allah, serahkan hidup kepada Tuhan. Ya, yang kemudian yang kedua nggak berhenti, lawanlah iblis, maka dia lari. Ya, karena kita milik Tuhan, kita nggak mau senang dengan iblis, kita nggak suka dengan dia. Karena kita tunduk kepada Allah, otomatis nggak usah disuruh, ya memang lawan iblis maksudnya. Betul nggak suka? Nah, ketika lawan iblis, kita katakan dia akan lari terus sekali. Nah, kenapa dia tidak lari? Jangan-jangan kita masih mau dengan dia terus sekali, masih ikut dengan dia. Akibatnya ketundukan kita kepada Allah kurang. Maka dikatakan mereka menyerahkan nyawa mereka, mereka tidak menyerahkan nyawa mereka kepada Allah. Hal yang sama. Sama. Kalau hidup kita persembahkan kepada Tuhan, milik Tuhan, terus diganggu sama si jahat, Tuhan bilang, awas ya, jangan ganggu anakku ya, itu persembahan buat aku. Jangan dipretelin dengan virus, jangan diganggu dengan apa-apa. Awas ya, itu punya aku. Betul nggak? Iya kan? Sama misalnya saudara punya makanan, saudara kasih katakanlah untuk si A, terus diambil sama si B. Jangan ya, jangan diambil. Itu si A jangan ambil. Kurang ajar, kamu jangan ambil. Itu tuh si A, betul nggak? Saudara yang bela, betul nggak? Karena kenapa? Karena untuk saudara. Ya, bukan saudara egois, ya, karena memang untuk saudara, betul nggak? Kecuali saudara bilang, nih, ya makanan sudah saya terima, saya kasih yang lain. Ya, gitulah. Beda lagi ceritanya, itu urusan yang kedua, betul nggak? Tapi jelas bahwa kita mengalahkan si jahat, ya, dengan perkataan kesaksian, tegas kita usir dia. Yang ketiga, sekalian bahwa kita persembahkan hidup kita kepada dia. Hidup kita tunduk kepada Allah, lawan si iblis sekalian. Nah, pemahaman ini perlu ada buat kita. Nah, ketika kita punya pemahaman ini, apa yang terjadi sekalian? Ya, kita jadi menjadi orang yang punya jati diri, tahu keberadaan diri sekalian. Tahu keberadaan diri. Ya. Nah, satu lagi ada beberapa ayat yang mensupport ini. Coba kita lihat dari 1 Petrus pasal yang kelima, ya, ayat 7, 8, 9, 10 ya. Ayat 7. Serahkanlah segala kekuatan. 1 Petrus 5 ayat 7, 8, 9, 10. Serahkanlah segala kekuatan kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, oke. Ini saya sudah mulai bicara peperangan. Oke. Saya punya masa lalu. Dulu saya belum ikut Tuhan, ikut dunia, ya. Nah, waktu ikut dunia, menurut Efesus pasal 4, ternyata
iblis membentuk pola pikir saya. Iblis membentuk perasaan saya, ya. Nah, ketika iblis membentuk pikiran perasaan saya, terus kemudian akhirnya tanpa disadari saya taat kepada iblis. Bukannya taat kepada iblis, saya coba memanifestasikan kehidupan iblis, hidup yang nggak benar, pikiran nggak benar, dusta, melakukan hal-hal yang jahat. Ya, saya memanifestasikan pekerjaan si jahat. Oke, terus kemudian satu ketika saya terima Yesus, ya, karena kasih karunia, saya terima Yesus dan saya merasa bahwa dosa saya diampuni, terima dia. Nah, ketika saya terima Yesus dari hidup yang lama kepada hidup yang baru, nah di dalam hidup yang baru ada banyak kemungkinan besar iblis mengganggu saya dalam kehidupan baru ini dengan model kehidupan yang lama. Paham ya? Dia ganggu dengan masa lalu saya. Ya. Nah, ketika dia ganggu, kalau saya tidak membangun pikiran saya dan tidak membangun perasaan saya, tidak membangun jiwa saya, dalam jiwa saya ada pikiran dan perasaan, tidak dibangun dengan benar, ya, diperbaharui, maka akan ditipu sama si jahat. Oke. Nah, tipuannya akan menyebabkan kita khawatir. Tipuannya menyebabkan kita cemas, bimbang dan ragu. Makanya ayat 7 dikatakan, tolong serahkan kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia memelihara kamu. Kenapa muncul kekhawatiran? Karena pikiran kita yang dulu kita persembahkan kepada iblis harus diperbarui. Nah, ketika nggak diperbarui, itu dibetot sama iblis, diganggu lagi sama dia. Ketika diganggu dia, muncul kekhawatiran, muncul keraguan-raguan, muncul kecemasan, muncul kebimbangan. Tapi dia bilang, stop, jangan kasih kesempatan pada iblis. Karena di ayat 8 dikatakan, sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu iblis, berjalan kian kemari, ya, mengaum, mencari mangsa yang sampai ditelannya, dan dia seperti singa yang mengaum. Singanya sudah ompong sebetulnya. Nah, dia ganggu lagi di pikiran saya, dia ganggu lagi. Buktinya begini, kamu gini, misalnya gini, saya ngelayani kelepasan dalam nama Yesus. Setiap roh-roh jahat yang membelenggu anak ini, kuperintahkan keluar. Ngomong iblisnya. Ya, kamu ngusir-ngusir setan, hidup kamu juga masih nggak bener, hidup kamu juga belum lurus, kan takut, betul nggak? Jadi kita damai, ya sudah kalau gitu cincanya deh, damai-damai. Nggak bisa. Nah, karena kenapa kita damai? Karena damai gencatan senjata dengan iblis, karena kita nggak tahu kebenaran yang kita miliki. Ditipu sama dia, sebut sekalian. Saya pernah satu ketika lagi kelepasan, yuk doa gitu ya, orang itu dilepas. Nah, saya dengan anak saya, dan Yesus keluar. Nah, iblis nggak mau keluar. Iblisnya ngomong gini, kamu ngusir-ngusir saya, kamu aja belum terusir kok, gitu loh. Terus kemudian saya bilang, tidak, kamu harus keluar, pergi keluar begitu. Terus tiba-tiba anak saya ini, dia bilang, bang, saya mau keluar sebentar, kenapa? Nggak enak hati saya. Loh, kenapa nggak enak hati? Yang dibilang iblis itu benar ke saya, gitu loh. Takut dia. Terus saya bilang ke dia, jangan takut. Sejujur-jujurnya setan, tetap aja dia pembohong, jadi dia nggak jujur. Betul nggak? Jadi, jangan dia pikir, ya benar, setan ini tahu isi hati saya. Setan nggak tahu isi hati kita, betul nggak? Tapi jadi tipu. Gitu. Terus saya bilang gini, ya udah gini aja, saya mau ajar dia, bukti bahwa kamu menang. Sekarang saya berhenti, kamu main gitar, kamu usir dia. Wah, begitu, dalamnya usir, muntah orang itu. Terus saya bilang, loh kok bisa? Saya bilang gitu. Karena tadi waktu dia ngomong, nipuin kamu. Maka dikatakan, sadar, berjaga-jaga. Iblis itu lawanmu iblis, berjalan kian kemari, berkeliling, mencari mangsa siap ditelan. Harus tahu kebenaran. Kalau nggak tahu kebenaran kan dia takut. Udahlah, nggak jadi deh. Nanti kelepasan 2 minggu lagi gitu loh. Udah keburu orang tuh hancur, betul nggak? Karena kenapa? Ya karena yang ngedoain kelepasan itu ditipu sama perkataan si jahat. Maka harus kita tahu, sadar, berjaga-jaga. Lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum dan yang mencari orang yang dapat telannya. Maka dia sebenarnya tolong, kalau bukannya sadar berjaga-jaga, nggak cukup, tapi lawan dia dengan iman yang kuat. Iman yang kuatnya mau siapa? Iman yang kuat adalah dasar keyakinan yang kau miliki selama ini. Dasar keyakinan yang ada pada dirimu. Dengan itulah kau lawan dia. Mulai lawan yang dekat sampai yang jauh. Karena yang jauh pakai panah api sejahat. Lawan dia dengan iman, dengan perisai iman. Itu. Karena dia nipu. Dengan apa iblis menipu? Dengan firman Tuhan, betul nggak? Iblisnya ditipu, Yesus kan ditipu dengan firman Tuhan. Dia bilang,
kalau kau betul anak Allah, toh ada firman yang bilang bahwa kalau kau terjun nanti dari hubungan ini ada malaikat yang gotong kamu. Ya ada, Alkitab memang begitu. Tapi bukan berarti Yesus gini, udah saya terjun aja deh. Kan nggak begitu, betul nggak? Kalau Yesus terjun jadi ditipu kan dia. Nah, iblis juga pakai firman Tuhan. Sama waktu dia mencobai menggoda Adam dan Hawa juga pakai firman Tuhan juga gitu. Iya, dikata kalau kau makan buah ini tahu nggak? Kamu akan sama seperti Allah. Lah, kan ditipu. Apakah apakah Adam dan Hawa atau Hawa makan buah atau enggak buah? Dia kan sudah seperti Allah, betul nggak? Tapi iblis tipu. Tahu nggak kalau kau makan buah ini, kau akan seperti Allah. Lah, kalau dia nggak makan juga seperti Allah kok. Karena dikatakan Adam dan Hawa diciptakan segambar serupa Allah. Betul nggak? Ditipu sama dia. Nah, Adam dan Hawa nggak ngerti. Wih, bagus juga nih kalau saya seperti Allah. Padahal dia sudah diciptakan segambar serupa Allah. Kan ditipu betul. Karena apa? Dasar keyakinannya nggak bagus. Dasar keyakinannya nggak oke. Dia nggak, jadi karena nggak oke, nggak mengalami kemerdekaan. Nggak feel free, dia punya pikiran perasaan. Ditipu sama si jahat. Paham, Saudara? Sama soal makan minum juga demikian. Kita katakan, jangan dong kau cari makan dan minum seperti orang tidak mengenal Tuhan. Tuhan bilang begitu. Tapi caranya nggak gitu dong. Kan kamu mengenal Tuhan. Kalau nggak mengenal Tuhan boleh aja. Tapi kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan pada kamu. Makanya jangan kamu khawatir apa yang kau makan, pakai dan minum dikata. Jangan kau khawatir. Nah, bagaimana cara bukanya? Tahu nggak lihat? Tahu nggak baju Salomo nggak seperti bunga bakung yang bagus gitu? Nah, kalau itu dipelihara, mas kamu nggak dipelihara. Artinya membuka pikiran, ya ampun, bener dong gitu. Berarti saya punya keyakinan bahwa dalam keadaan apapun saya tetap dipelihara sama Tuhan gitu. Itu kan harus dasar keyakinan. Nah, kalau nggak ada dasar keyakinan, kita menjadi khawatir untuk apa yang kita makan, minum, dan pakai. Ditipu sama si jahat terus sekarang. Sehingga di ayat 9 dikatakan, lawan dia dengan iman yang kuat. Karena semua saudaramu juga mengalami hal yang sama. Tapi ingat, nggak cukup sampai itu. Allah ada di pihak kamu. Dikatakan Allah akan meneguhkan kamu, menguatkan kamu, mengokohkan kamu, seketika lamanya kamu mengalami penderitaan seperti itu. Nah, jadi ini harus kita pahami. Ya. Nah, di samping itu terus sekalian, kita juga lihat strategi iblis. Strategi dia. Yuk, kita lihat. Saya akan masuk lebih dalam tentang merebut kota dan bangsa. Ya, mari kita lihat bagaimana Paulus mengajar jemaat di Efesus untuk mereka menggunakan selengkap senjata Allah. Tapi dia kasih tahu bahwa pekerjaan saya itu begini modelnya, supaya mereka nggak ditipu. Ya, kita lihat Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 sampai 18. Ya, Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Saya bacakan Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, terus kemudian demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Sebab melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api sejahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, tadi saya katakan bahwa kita harus tahu identitas diri kita. Tahu identitas diri, kita tahu kebenaran memerdekakan. Tapi di sisi lain juga, kita harus dilengkapi dengan segala senjata Allah. Karena iblis berjalan, dia katakan, iblis berjalan kian kemari seperti singa mengaum, mencari mangsa dapat telan dia. Detik, menit, jam, dia bergerak. Nah, tetapi kita supaya terus berkemenangan dan tinggal dalam kemenangan harus menggunakan selengkap senjata Allah. Ya, karena kenapa? Iblis mengganggu kepala kita. Ganggu kepala kita sebagai prajurit harus pakai ketopong keselamatan. Ya, terus kemudian bajunya juga baju jirah. Ya, kemudian ada perisai iman. Kakinya juga berdiri, kakinya ada sepatu yang membuat dia terhindar daripada pekerjaan-pekerjaan yang kasar, pekerjaan mengganggu kakinya. Sehingga Tuhan katakan,
Paulus katakan kepada jemaat Efesus, jemaat Efesus dikatakan, tolong gunakan segala perlengkapan senjata Allah. Pertama, berbaju jirakan keadilan dan kebenaran, hidup dalam kebenaran, mengetahui kebenaran. Kalau kau tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Engkau benar-benar mengalami kemerdekaan dari tipuan sejat. Itu yang pertama. Terus kemudian nggak cukup dengan baju kebenaran, dikatakan ayat yang ke-13 dikatakan bahwa ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, ya, ayat 14. Berdiri tegak, 14. Jadi berdirilah tegak, berikan pinggang kebenaran dan berjujuran keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk beritakan Injil. Kaki berkasutkan kerelaan berita Injil, ya. Terus kemudian ada perisai iman. Perisai iman itu firman Tuhan untuk memadamkan panah api si jahat. Terus kemudian ketopong keselamatan, yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan untuk melindungi wajah, kepala. Terus kemudian doa tak putus-putusnya. Ya, itu perlengkapan kita terima karena iblis terus seliweran mengganggu kita dalam pikiran, perasaan kita, terus dia mengganggu. Kita jaga. Nah, dia bilang ternyata di ayat 13 iblis itu pemerintahnya terstruktur. Ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan manusia, darah dan daging manusia atau hewan. Tetapi melawan, saudara perhatikan, jadi iblis itu membuat pemerintahan kerajaan maut, kerajaan dosa, ya, di seluruh muka bumi ini, termasuk atas Indonesia. Oke, selanjutkan. Dan melawan penguasa-penguasa. Jadi penguasa apa? Geografis, penguasa Pulau Jawa, ya, penguasa Jawa Tengah, ya, lebih kecil lagi penguasa Salatiga, lebih kecil lagi penguasa Semarang, lebih kecil lagi penguasa Bandung, lebih kecil lagi penguasa Tasikmalaya. Jadi dia pemerintahnya besar. Jadi kerajaan dunia itu dia berkuasa. Terus kemudian dia punya struktur lagi kota, pulau, ya, atau bukan kota dan pulau, lebih tinggi lagi pemerintahan satu negara, ya. Di dunia ini dikuasai oleh pemerintah sejahat, terus kemudian negara dia kuasai. Sekarang lebih kecil lagi, saudara sekalian, bukan hanya negara, tapi kota atau pulau. Kan dikatakan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, ya. Jadi ada pemerintahnya. Terus kemudian melawan roh-roh jahat di udara. Jadi dia pegang dunia ini, negara-negara, ya, terus kemudian pulau atau kota, sampai akhirnya seluruh sekalian lebih kecil lagi. Jadi melawan roh-roh jahat di udara. Nah, roh-roh jahat ini yang kroco-kroco, yang bawahannya, yang nipu-nipuin, ngipas-ngipasin gitu loh. Misalnya kita pas ketemu orang, biasa orang tuh ramah dengan saya ya, sekarang kok nggak ramah ya. Nah, dia ganggu di roja di udara, di kapasitas. Tahu nggak? Ya, iblis ngomong deh, tahu nggak? Iya, dia tuh nggak suka dengan kamu gitu loh. Ya, gitu. Ada orang di sana ngomong berdua gitu loh. Kita lihat, tahu nggak? Sebenarnya kamu tuh lagi dirasain sama dia sih gitu kan. Padahal nggak ada apa-apa. Nah, itu roja di udara gitu loh. Di udara. Dia bekerja di udara. Jadi makanya udara ini kacau. Jadi kalau dia ada hoak gitu ya, itu udaranya jadi kacau semua saudara. Nah kalau orang nggak punya dasar keyakinan, ya kena imbas kekacauan itu dia. Kalau nggak punya dasar keyakinan, betul nggak? Tapi kalau dia punya dasar keyakinan, ya iblis yang di udara yang menipu semuanya dengan berita-berita hoak yang bohong itu ya lewat aja gitu saudara sekalian. Iya, ya berita-berita bohong itu. Nah kalau gitu saudara sekalian berarti kitanya identitasnya tahu, hidup dalam kebenaran, menggunakan senjata Allah. Nah, kita tahu strategi iblis, ya, penguasaan dia. Di samping itu dia bersikap menipu, membohong dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita lihat dalam firman Tuhan bagaimana Rasul Paulus membangun jemaat yang saya sambungkan dari minggu sebulan lalu tentang bagaimana membangun manusia roh itu penting sekali, karunia roh itu penting sekali, sehingga akhirnya Paulus bersama dengan seluruh jemaat di Efesus, dia memenangkan Efesus dan menghancurkan penguasa-penguasa yang ada di Efesus. Dan banyak mukjizat terjadi. Dan itulah saya yakin terjadi pada hari-hari terakhir atas kota kita. Makanya kita banyak doa peperangan, karena
Karena tidak selamanya kita menabur. Karena setelah kita menabur, pasti kita akan menuai. Nggak bisa enggak. Betul. Mungkin kita bilang, aduh banyak hal pekerjaan saya belum luar biasa gitu. Nggak apa-apa, kayak tabur dalam doa, tabur dalam doa, doa peperangan, pagi, siang, malam, tabur. Nah, ketika kita menabur, suatu ketika kita akan menuai. Tidak selamanya musim menabur, tapi ada musim menabur, ada musim menuai. Dan saat ini seru sekali kita akan menuai karena kita sudah menabur. Nah, sekarang kita lihat, mari kita realita yang terjadi di Alkitab. Kisah Rasul 19 ya. Ayat yang pertama sampai 12 ya. Saudara perhatikan, ini rentetan cerita praktek daripada apa yang pernah saya sampaikan pada waktu yang pertama 17 Juli kalau nggak salah ya. Oke, saya bacakan supaya saudara mengerti bagaimana penting akhirnya kita ketemu peperangan rohani dan penting sekali kita membangun manusia rohani dan memiliki karunia-karunia Roh Kudus ya. Oke. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai ayat yang ke 12 ya, saya bacakan ya. Oke. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ayat 2. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Ya belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Ayat 2. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus. Ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ayat 7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Saya ingin jelaskan firman Tuhan. Ketika Paulus ke Efesus, di sana sudah ada murid sih sebetulnya. Dan itu selama ini dilayani oleh Apolos. Ya. Tapi Apolos nggak mengerti jalan Tuhan, sehingga datar. Ya, datar. Sehingga muncullah Paulus di sana, membawa jubah kerasulan, dan jubah kenabian, dan jubah seorang pengajar. Ya. Karena dia mengerti kebenaran. Kebenaran itulah yang dia tanamkan kepada jemaat di Efesus. Terus dia tanya kepada mereka, ngomong-ngomong kalian ngerti, paham nggak tentang baptisan dalam nama Yesus? Dan oh kami nggak tahu. Dan kami belum tahu kalau ada baptisan dalam nama Yesus. Kami juga tahu baptisan Yohanes. Terus Paulus bilang, oh betul, ada tuh baptisan Yohanes. Tapi baptisan Yohanes adalah sebagai tanda pertobatan. Tapi yang saya sampaikan lebih advance, lebih tinggi gitu. Kamu jadi jangan jemaat biasa-biasa, pengembalaan biasa. Harusnya bukan pengembalaan biasa, pengembalaan yang rasuli, pengembalaan yang profetis gitu, yang ada kenabiannya, ada kerasulannya gitu. Terus mereka bilang, kami belum kenal gitu. Terus Pak Paulus bilang gini, mau nggak kalian dibaptis dengan kuasa Roh Kudus? Terus mereka ini terbuka, mau gitu loh. Akhirnya Paulus menumpangkan tangan mereka. Ketika ditumpangi tangan, mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Dan akibat baptisan Roh Kudus, Alkitab katakan, itu luar biasa. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Saudara perhatikan, mereka mulai memperoleh karunia roh. Karunia roh yang mana? Ya, makanya yang paling dasar itu. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Maka saya katakan dulu, kalau saudara dengar video itu, bahasa roh itu adalah dasar daripada karunia-karunia itu sekali. Itu yang dasar sekali. Makanya semua orang bisa memperoleh itu sekalian. Nah, sampai dikatakan berbahasa roh dan bernubuat. Itu dasar banget menurut saya. Sampai akhirnya perkembangannya menyatakan mukjizat, marifat, pengetahuan, karunia kesembuhan, karunia yang luar biasa yang lain, yang luar biasa. Tapi ini kan dasar. Berbahasa roh itu dasar banget menurut saya. Itu bukan berbahasa roh, bernubuat gitu ya. Ya. Itu dibangun dalam hidup kita. Nah, sehingga dibangun,
Nah, mereka memiliki karunia Roh Kudus. Dan terus kemudian mereka bukan hanya memiliki karunia Roh Kudus, mereka dibina oleh Paulus. Diajar, kamu tuh menggunakan bahasa roh itu bukan untuk nyenengin sendiri, bukan untuk seperti yang dialami di kitab Korintus, sekalian di 1 Korintus pasal 13, 14, sehingga mereka kasih di antara mereka nggak ada. Sehingga dipraktikkan dengan benar. Makanya Paulus ngajar mereka. Mari kita lihat ayat 8. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Nah, Paulus mengajar di bait suci. Ketika dia mengajar, banyak orang terima, banyak nggak terima. Tentang karunia Roh Kudus, banyak orang terima, banyak nggak terima, seluruh sekali. Kan sudah bilang di awal khotbah saya, di awal pengajaran saya di bulan Juli ya, iblis itu berkemenangan luar biasa karena apa? Dia menipu gereja Tuhan, berdebat tentang bahasa roh, berdebat tentang nubuatan dan sebagainya. Sebenarnya nggak boleh dibuat, tidak boleh diperdebatkan, tapi iblis tahu kalau gereja tahu karunia Roh Kudus, bagaimana karunia itu adalah sebagai bagian, sebagai sarana, sebagai fasilitas untuk kita berbicara kepada sorga, sorga berbicara kepada kita berbicara ke sorga. Makanya iblis mengaduk-aduk pengajaran itu sehingga orang alergi dengan hal itu. Orang bilang bahwa itu untuk karismatik, enggak sama sekali. Itu bukan karismatik, enggak karismatik, tapi itu untuk orang percaya sama sekali. Maka dikatakan tanda-tanda ini menyatakan percaya, mereka akan mengusir setan, mereka bangkit orang mati, mereka akan memiliki bahasa yang baru. Itu betul. Orang yang percaya kok, bukan dari gereja ABD saja, bukan orang yang sudah lama ikutan, enggak, orang yang percaya. Ketika kau percaya itu diri milikmu, diberikan oleh Allah kepada engkau. Ada bahasa roh dan nubuat, dilatihlah mereka, diajarlah mereka. Nah, tapi ada orang nggak suka, nggak terima, sehingga Paulus memutuskan dia sudah kalau gitu pisah aja. Dan dia buat yang kelas khusus di ruang Tiranus, dia ajar. Ini kerennya. Ayat 10. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Keren abis. 2 tahun dia ngajar, seluruh Asia mendengarkan Injil, walaupun tidak dijelaskan apakah mereka terima Injil, terima Yesus. Tapi mendengar Injil, kan luar biasa, betul nggak? Zaman sekarang bagaimana semua orang dengar Injil, kecuali dengan Zoom seperti ini, betul nggak? Semua Salatiga bisa mendengarlah dari Zoom kayak gini, betul nggak? Tapi kan perlu orang punya kapasitas. Kalau nggak punya kapasitas, ditipu sama Zat, jangan deh, capek deh, takut begini, takut ini, ditipu sama Zat. Kita nggak bergerak semua sekalian. Jangan deh, ada banyak masalah gini-gini. Ditipu. Karena manusia rohnya nggak dibangun. Kalau manusia roh dibangun, dia berbahasa roh, ada nubuatan, apa dia? Dinubuatin, nubuatan membangkitkan. Bahasa roh, dia tuning kepada Tuhan, dia nangkep isyarat Tuhan tumpah kepada dia mengerti apa yang dia lakukan, dan apa yang dia lakukan. Dan Paulus ngajarin jemaat itu. 2 tahun juga, dia ajar, terus diajar. Dipisahkan dari orang-orang yang menentang semuanya. Dan yang kerennya, seluruh Asia mendengarkan Injil. Dan lebih keren lagi, saudara perhatikan ayat 11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluar roh jahat. Wow, Alkitab katakan oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat yang luar biasa. Pertanyaan saya, emang Paulus yang kerja sendiri? Emang dia kerja sendiri? Nggak mungkin. Pasti dia plus. Dia berkolaborasi dengan anak buah dia yang 12 orang itu yang dia latih. Ini loh, kamu harus punya, ini loh, ditumpangi tangan, punya bahasa roh, bisa bernubuat, punya dasar keyakinan luar biasa, 2 tahun diajar didik. Saya didik kamu bukan untuk apa-apa, bukan untuk seneng-seneng, bukan untuk nyenengin diri. Kita harus jangkau Asia. Kita harus jangkau Efesus. Wow, luar biasa. Dan akibatnya apa? Oleh Paulus, Allah melakukan hal-hal mukjizat yang luar biasa. Di bawahnya dikatakan, sapu tangan Paulus itu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Nah, kalau mereka melihat Paulus begitu, saya juga yakin, gen mereka, kerinduan mereka, hati mereka, udah sama kayak Paulus sekali. Sehingga Paulus nggak sendiri.
Dia punya jaringan, dia punya kelompok yang otak udah sama, kerenduannya sama, kelakuan udah sama, sekali. Dan apa yang terjadi? Seluruh Asia dengan Injil. Musa dinyatakan. Yang paling keren lagi. Sekali lagi, saya bicara soal tema kita hari ini adalah kita berbicara bahwa peperangan rohani yang merebut kota dan bangsa. Jadi kita semua merebut Semarang, kita merebut Pati, kita harus merebut Salatiga, kita merebut Jawa Tengah. Nah, ada penguasa Jawa Tengah, ada penguasa Semarang, ya, ada penguasa seluruh di Pati, di kota-kota yang lain, di Jawa Tengah, Kudus dan sebagainya. Ya, Saudara perhatikan, tolong perhatikan ya. Oke, saya baca lagi ayat 13. Ternyata penguasa itu adalah tukang jampi, haleluya. Nah itu kalau yang revival terjadi di Amolonga, gitu ya, di beberapa negara ada tukang jampi lah, ada nenek sihir lah, itu penguasa. Jadi dia menggantikan dirinya sebagai Tuhan oleh iblis dibuat itu. Dukun-dukun lah, tukang jampi dan sebagainya. Tetapi karena peperangan terjadi, dipimpin oleh Paulus dan seluruh jemaat yang ada, peperangan dia lakukan, iblisnya kebakaran jenggot, kepanasan, gerah gitu. Gerah dia. Mari kita baca, anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Mereka yang melakukan itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka dengan semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah itu dan dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin termasyurlah nama Tuhan Yesus. Keren abis. Banyak dari antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Ternyata ada kelompok anak Skewa, tukang jampi, gitu loh. Nah, pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus, orang-orang yang kerasukan setan diusir. Malah menjadi. Akhirnya Pak, mereka digerangin setan. Karena kenapa? Mereka menggunakan nama Yesus, itu yang tadi saya katakan. Ada peperangan, tapi mereka yang menggunakan nama Yesus nggak benar. Ini bicara kapasitas. Ini bicara tahu identitas diri. Ini bicara kebenaran kita pahami. Jati diri kita tahu. Identitas diri kita tahu. Anak sekarang nggak tahu. Tapi Paulus dengan Yesus tahu. Sehingga orang kerasukan setan. Iblisnya begini, tahu nggak? Yesus aku kenal. Paulus kenal. Kenapa? Karena mereka memiliki kebenaran. Karena bertinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Iblis takut, betul nggak? Jangankah mereka ngusir? Sebelum ngusir setan aja iblis sudah takut, betul nggak? Nah, ketika kita memahami jati diri kita, sebelum kita doa peperangan, sebelum kita melakukan iblis juga pertimbangan kita, betul nggak? Dia pertimbangan digangguin kita. Sebab kalau diganggu kita, dia kebakaran jenggot. Dia habis, sebetulnya. Makanya kadang-kadang dia nipu kita. Bagaimana cara nipu kita? Ya udah, damai aja, betul nggak? Makanya kita nggak beritakan Injil. Kita nggak doa peperangan. Kenapa? Kita pikir semua aman. Sana aman, sini aman. Padahal kita sedang ditipu oleh iblis. Dari apa yang kita alami, saudara. Sehingga ketika itu, saudara sekalian, jadi karena ada kemuliaan Tuhan, ada doa peperangan, iblis sudah disingkirkan, ya penguasa-penguasa orang sihir, jampi, pakai kitab-kitab itu, karena ada kemuliaan Tuhan, iblisnya mulai kabur. Ketika kabur, kebakaran jenggot anak Skewa. Dan tukang jampi ya, terus kemudian tukang sihir bertobat. Mereka ngambil kitab-kitab mereka, dibakar semuanya. Karena kenapa? Karena kota itu udah penuh kemuliaan Tuhan, karena peperangan sedang terjadi, dan iblis sudah menyingkir. Sehingga kota itu udaranya semakin bersih. Clean. Kota Semarang ini bersih. Lah kalau ini bersih, saya yakin
Oh my God, kirala rabashikira. Itulah punya keyakinan saya, gereja harus gigih berdoa supaya kota demi kota dibersihkan dari pandemi. Itu saudaraku sekalian. Dibersihkan dari virus-virus. Dibersihkan daripada penguasa kegelapan yang gangster. Jadi roh jahat itu dia kerja di udara, di penguasa suatu kota, dia kerja nggak lewat binatang, dia kerja lewat manusia. Lewat apa? Lewat nanti gangster, korupsi, ya, terus kemudian tentang prostitusi, apalagi soal pembunuhan, perceraian, perselingkuhan, KDRT dan sebagainya. Karena dia harus memanifestasikan dirinya. Bagaimana caranya? Pakai manusia. Makanya ada gangster terjadi, ada prostitusi, ya, macam-macam, pembulian, terus kemudian kekerasan dalam rumah tangga ke anak-anak dan sebagainya, tayangan-tayangan nggak bener. Karena dia harus memanifestasikan dirinya. Dan ketika dia memanifestasikan dirinya, dia pasti lewat manusia. Makanya ketika dia pakai manusia, kadang-kadang kita ngepernya apa? Kita jadi menderita, padahal dia nipu kita sebetulnya. Nah, kenapa kita jadi takut menderita? Karena kita tidak tahu jati diri kita. Maka dikatakan bahwa lawanlah dia dengan iman yang kuat. Ya, karena seluruh saudara-saudara di bumi mengalami penderitaan yang sama. Ya, tetapi Allah akan mengokohkan, menguatkan kamu karena seketika lamanya kamu mengalami penderitaan. Artinya nggak jadi masalah kita mengalami penderitaan, tapi takdir Tuhan kita berkemenangan. Sehingga kali yang terakhir saudara sekalian, apa yang terjadi? Seluruh tukang-tukang jampi, tukang-tukang sihir bertobat semuanya. Anak Skewa juga dilawan sama Tuhan. Wow, keren ya. Saya lanjut lagi ke bawah sebelum saya selesaikan. Ini lebih kepada penguasa kota yang ya, di mana penyembahan palsu. Ya. Coba kita baca ayat 21 ya. Ini tentang bagaimana orang-orang di Efesus menyembah dewa, ya. Namanya dewa Artemis. Itu penguasa Efesus dia. Tadi itu yang masih kerucut-kerucutnya ya, sihir, jampi dan sebagainya. Ini suatu kota ini. Nah ya, kota ini namanya Dewi Artemis. Saya bacakan ya ayat 21. Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya yaitu Timotius dan Erastus dan mendahuluinya ke Makedonia, tapi ia sendiri tinggal berapa lama di Asia. Jadi tadi mereka mau pergi ke Makedonia, tapi Tuhan pimpin Rasul Paulus sehingga dia tidak pergi ke Makedonia. Dia tetap stay di Efesus. Terjadi kegerakan lagi semua sekalian. Ya. Ayat 23. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan cara demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi Besar itu berada dalam bahaya dan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Jadi penguasa Efesus ada Dewi Artemis terus sekalian. Dan itu harus disembahkan, dikasih sesembahan, sesajen gitu ya. Nah, pengusaha yang mengusahakan itu adalah yang namanya Demetrius. Nah, ketika banyak orang bertobat, berarti kan orang nggak lagi nyembah itu kan nggak nyembah itu lagi, ya. Sehingga kerajinan perak untuk sebagai alat-alat penyembahan ke Dewi Artemis nggak kebeli. Dia panasin tuh karyawannya. Tahu nggak gara-gara Paulus tuh, ini barang perak kita nggak laku lagi nih. Ya karena orang udah pernah bertobat, betul nggak? Nggak menyembah Dewi Artemis lagi gitu. Dia buatlah kerusuhan dan sebagainya yang singkat cerita kalau di bawah dikatakan bahwa akhirnya Paulus lewatlah dari persoalan itu karena mereka ingin membunuh Paulus, tapi akhirnya ya sudah kalau gitu kita bawa ini aja, bawa ke pengadilan supaya kita jadi tidak menimbulkan huru-hara. Tapi yang saya tekankan itu gini, saudara.
Ketika Paulus dengan 12 orang tadi mengerti kebenaran firman Tuhan dan dalam peperangan rohani, bukan hanya tukang jampi yang mengalami lawatan Tuhan, tukang sihir, tapi satu kota itu mengalami lawatan Tuhan karena ada satu penguasa tunggal di sana, Dewi Artemis, yang disembah oleh banyak orang Efesus, ya, yang akhirnya si Demetrius adalah sebagai tukang perak yang memperkerjakan banyak hal. Itu sama dengan gini, suku sekalian, sama gini. Satu kota misalnya di daerah, satu kota di daerah, misal satu negara di daerah Amerika Latin, mereka dikuasai oleh roh narkoba, sehingga orang-orang dibunuh semuanya ya karena nggak suka, tidak mendukung mereka. Apa itu mereka doa, mereka dan banyak pemimpin-pemimpin narkoba itu yang diselamatkan. Kenapa, saudara? Karena doa peperangan terjadi, sehingga roh-roh jahat yang menguasai negara itu dengan roh narkoba, ya, dan narkoba itu dia patahkan, dihancurkan. Ada banyak yang bertobat, saudara. Hal yang sama juga. Sehingga daerah Asia, Efesus khususnya mengalami lawatan Tuhan karena penguasanya, dewa Artemisnya, dewa yang tunggalnya itu sudah dipatahkan kekuatannya, dihancurkan. Dari mana? Dari ketika Paulus membangun jemaat Tuhan di sana. Dan jemaat itu dibangun mulai dari karunia Roh Kudus bekerja, diajar firman Tuhan, jati diri, identitas diri mereka masuk dalam peperangan. Akhirnya apa? Efesus penuh kemuliaan Tuhan. Makanya Yerusalem itu bagus, Antioquia bagus, tapi yang paling keren lagi adalah Efesus. Makanya Paulus ngajar dalam Efesus pasal yang ke-6 kan, ini loh, kamu tuh perang, betul nggak? Gitu? Efesus kan diajar, tahu nggak, dikatakan kamu harus berdiri teguh dan kuat, lawanmu si iblis, dikatakan bahwa ya, lawanmu bukan darah dan daging, tapi penguasa, lawanmu adalah si jahat, begini modelnya, pemerintah, penguasa udara, penghulu, lawan semuanya. Karena Paulus sudah mengajar mereka. Nah, di samping itu, di Efesus 1, Efesus 2, 3, diajar jati diri mereka. Sehingga mereka berkemenangan. Dan hal yang sama juga, mari kita masuk ke area itu. Jadi yang pertama, ya, bangun manusia rohanimu. Terus bangun manusia rohanimu. Terus bangun. Bahasa roh, gunakan. Supaya kau tuning dengan dia. Jadi nggak capek, nggak lesu, nggak males, ya, nggak dialihkan kemana-mana. Istilahnya bernubuat, membangun satu dengan yang lain. Ketika semua jemaat terbangun dengan luar biasa, diajar firman Tuhan, identitas dirimu, jati dirimu, kebenaran yang memerdekakan engkau, kau ada untuk berperang kepada si jahat dan merebut kota, merebut bangsa. Sehingga akhirnya doa-doa kita naik kepada Tuhan sudah mulai berebut kota, berebut bangsa. Korupsi dibersihkan semuanya, prostitusi mulai dibersihkan, geng-geng motor, gangster dibersihkan semuanya, anak-anak muda KDRT, perselingkuhan dibereskan semuanya, sehingga Semarang, sehingga Salatiga penuh kemuliaan Tuhan. Orang-orang mulai bersih, kota itu bersih. Nah, ketika bersih, orang mulai haus lapar akan Tuhan, orang mulai cinta kekudusan, gitu ya. Orang mulai senang mengakui Pancasila dasar negara, bukan yang lain-lainnya, kan gitu kan ya gitu. Orang sudah mulai cari Tuhan, kata-kata mereka sudah bagus, kata-kata mereka sudah lurus, nggak caci maki, nggak kata-kata comberan, nggak kata-kata kebun binatang, sudah takut akan Tuhan lah. Itu artinya bahwa Tuhan sudah merendam kota dalam kemuliaannya. Dan terakhir, kita yang melangkah keluar, sama seperti apa yang dialami oleh Paulus dengan seluruh jemaat yang ada di Efesus. Mereka keluar, membawa sapu tangan, kirim sapu tangan, kita mulai nge-zoom, kita pakai podcast, kita pakai macam-macam lah semuanya. Kita pakai Instagram, kita pakai semuanya, fasilitas-fasilitas teknologi dunia ini kita pakai untuk Injil diberitakan, sehingga kota yang bersih ini semakin bersih, dan menggenapi firman Tuhan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Kenapa saya mengatakan demikian? Akhirnya, bukan hanya manusia, alam juga akan menyembah kepada Tuhan. Itulah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Haleluya. Kiranya ini berkati saudara. Dan ini saya punya kerinduan sekali membangun doa peperangan, sehingga kita nggak bicara lagi soal Pulau Jawa, tapi kita bicara soal Indonesia. Jadi ketika katakanlah kejadian COVID seperti ini, yang kedua kita dengar apa yang terjadi di Myanmar, apa yang terjadi di Afghanistan, kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Ini adalah peperangan. Saya nggak tahu lagi apa yang kita perangi ke depan, tapi hidup ini adalah peperangan. Tetapi cepat atau lambat, apapun realita hari ini yang sedang terjadi, yang jelas bahwa envisioning-nya,
kita adalah pemenang. Karena Yesus adalah pemenang. Dan dia sudah menang, dan kita tinggal dalam dia, kita berkemenangan. Mungkin hari ini kita belum mengalami tuntas kemenangan itu, tapi bukan berarti kemenangan itu tidak terjadi. Segera akan terjadi. Ini bicara soal kapasitas, pemahaman diri kita, tentang diri kita, dengan siapa kita di hadapan Tuhan, siapa Tuhan buat kita, seperti apa yang dialami oleh Petrus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.